wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kita dalam acara Lentera Ramadan. Ngaji bareng membuka hati menjelang berbuka setiap saat dinanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari demi hari bulan Ramadan sudah kita lalui. Kita sudah masuk ke malam 26 bulan Ramadan. Di malam ke-26 bulan Ramadan harus kita tingkatkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas keutamaan ataupun fadilah ataupun pahala yang didapatkan dari orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di malam pertama sampai malam 25. Di kesempatan ini mari kita membahas bersama fadilah atau keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-26 dan malam-malam berikutnya. Wa fil lailatis sadisati wal 20. Di malam ke-26 bulan Ramadan orang-orang yang melaksanakan salat tarawih, fadilah apa yang akan mereka dapatkan? Yarfa'ullahu lahu thawabahu arba'ina aman. Mereka yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-26 akan mendapatkan fadilah atau keutamaan, yaitu Allah akan meningkatkan pahala mereka selama 40 tahun. Coba bayangkan 40 tahun ke depan pahalanya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya 1 bisa menjadi 2 bahkan lebih. Dikarenakan kita telah melaksanakan sholat tarawih di malam ke-26. Begitu besar. Tidak kurang-kurang 40 tahun. Apakah sudah sesuai dengan umur kita, takaran umur kita? Itu tabungan besar buat kita. Pahala ditingkatkan oleh Allah yang asalnya 1 bisa menjadi 2, bahkan menjadi 3, bahkan bisa menjadi 10 dan lebih. Malam 20. Malam 27 apa keutamaan yang akan kita dapatkan? Wa fil lailatis sabi'ati wal 20. Di malam ke-27 bulan Ramadan, fadilah yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih adalah jaza yaumal qiyamah ala sirati kal barqi al khadifi. Orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-27 bulan Ramadan, maka mereka akan mendapatkan fadilah, yaitu nanti di hari kiamat mereka akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti hanya sambaran kilat atau secepat sambaran kilat. Sedikit keterangan di kitab Daqaiqul Akhbar menyatakan bahwasanya jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki naik dulu, lalu mendatar, lalu terjun ke bawah. Wakilah ada yang mengatakan tajamnya seperti setajam atau lebih tajam dari silet atau mata pisau atau mata silet. Kecilnya ada yang mengatakan lebih kecil dari rambut kita yang dibelah menjadi 7. Coba dibayangkan kita melewati jembatan yang begitu tajam dan begitu kecil. Tidak ada tempat atau alat untuk berpegangan. Maka siapa yang bisa lolos dari jembatan Shiratal Mustaqim? Salah satu adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari melaksanakan sholat tarawih di malam ke-27. Mereka akan melewati jembatan tersebut seperti halnya sambaran kilat atau secepat sambaran kilat. Kecepatan cahaya tidak bisa kita bayangkan
kalau kita melewatinya dengan jalan biasa. Di bawah jembatan Shiratal Mustaqim tidak lain adalah api neraka atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lolos melewati jembatan Shiratal Mustaqim, neraka tempatnya. Kalau kita lolos melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka surga yang akan kita dapatkan. Para pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah malam ke-28 atau fadilah salat tarawih di malam ke-28. Wa fil lailati tsaminati wal 20 yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Di malam ke-28 bulan Ramadan, orang-orang yang melaksanakan salat tarawih akan mendapatkan keutamaan berupa yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Allah akan mengangkat derajat mereka 1000 derajat fil jannah. 1000 derajat, enggak tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung. 1000 derajat, bukan 7 derajat, bukan 27 derajat lagi. Alfa darajatin, 1000 derajat di surganya Allah. Keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan salat tarawih di malam ke-28. Orang yang semakin tinggi derajatnya di akhirat, maka surga tertinggi yang akan dia dapatkan. Otomatis dia akan berkumpul dengan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Terutama bisa berkumpul dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ke-29 wa fil lailati tasi'ati wal 20. Di malam ke-29 bulan Ramadan. Fadilah yang akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan salat tarawih adalah a'tahullahu thawaba alfa hajjatin makbulatin. Allah akan memberikan pahala 1000 orang yang haji yang pasti diterima. A'tahullahu thawaba alfi hajjatin makbulatin. Keutamaan dari orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-29 adalah Allah akan memberikan pahala 1000 haji yang diterima. Pahalanya 1000 melaksanakan ibadah haji yang pasti diterima. Bukan 1-2 kali. Alfa hajjat. Thawaba alfi hajjatin. Pahala 1000 melaksanakan ibadah haji yang diterima. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar dan begitu indahnya keutamaan ataupun fadilah yang kita dapatkan kalau kita melaksanakan salat tarawih di malam ke-29. Bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, maka bisa kita dapatkan keutamaan tersebut atau pahala tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan salat tarawih dengan hati yang penuh ikhlas, dengan hati yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut malam ke-30 di bulan Ramadan. Apa sih fadilah di malam terakhir bulan Ramadan atau malam ke-30? Wa fil lailati tsalatsin. Di malam ke-30 bulan Ramadan, yaqulullahu, Allah akan menyampaikan, Allah akan berkata, ya abdi kul min thimaril jannah waghtasil mimma is-salsabil washrab minal kautsar ana rabbuk wa anta abdi. Fadilah atau keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-30 bulan Ramadan adalah Allah berkata kepada orang-orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-30 tadi, makanlah buah-buahan surga. Buah-buahan surga disuruh makan oleh Allah. Apa artinya? Ya kita ahli surga. Mereka ahli surga yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-30. Mereka yang mendapatkan fadilah atau keutamaan dari melaksanakan sholat tarawih di malam ke-30. Kul min thimaril jannah. Makanlah buah-buah surga.
Tidak hanya itu, waqtasil min ma'is salsabil. Mandilah dengan air salsabil, air yang mengalir di surganya Allah. Salah satunya air yang lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih segar dari es. Di situ adalah air surganya Allah, di mana akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan salat tarawih di malam ke-30. Yang ketiga apa lagi? Dan minumlah di telaga Kausar, telaganya Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari qaul ana rabbuk wa anta abdi. Katanya Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Artinya hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan masuk surganya Allah dikarenakan melaksanakan atau mendapatkan fadilah atau keutamaan dari melaksanakan sholat tarawih secara hati yang ikhlas dan lillahi ta'ala. Begitu besar fadilah yang diberikan oleh Allah, begitu besar rahmat yang diberikan oleh Allah. Kita sebagai hambanya Allah akan merasa rugi kalau kita tidak melaksanakan seperti apa yang sudah kita bahas bersama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian pembahasan fadilah atau keutamaan-keutamaan dari melaksanakan salat tarawih mulai dari malam pertama sampai akhir malam ke-30. Mudah-mudahan membawa barokah. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.